Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas more player ya teman-teman semua, karena ada update yang sangat menarik. Dan disclaimer serta dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Jadi teman-teman semua, di Morp itu ada update dari Discordnya, pemberitahuan untuk alokasi airdrop season 2 ya teman-teman semua, karena alokasinya kan masih dalam bentuk poin ya. Dan kita akan bahas secara singkat. Jadi teman-teman semua, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Jadi teman-teman semua, sebelumnya si Morp ini ngerilis NFT Soulbound ya, atau NFT Platinum, yang nantinya akan memiliki benefit bagi investor teman-teman semua, memungkinkan mereka mengunlock 50% dari total investasi mereka gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang kemarin masih nge-haul NFT Mystery Box Jelly, saya ucapkan selamat, karena NFT-nya saat ini sudah jadi NFT PFPS ya teman-teman semua, dan kita bisa pakai di X kita teman-teman semua, atau kita gunakan untuk foto profil gitu ya di sosial media kita seperti Discord dan juga X atau Twitter ya teman-teman semua. Jadi NFT ini memungkinkan kita mendapatkan alokasi reward nanti di akhir season ya teman-teman semua, atau setelah snapshot nanti teman-teman semua, memungkinkan kita mendapatkan tambahan reward ya bagi holder NFT PFPS yang dulunya itu NFT-nya Mystery Box Jelly ya teman-teman semua, yang kita dapatnya itu dari early contributor di mainnet yang pertama kali ikut transaksi di mainnet dari more player ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, selain dari NFT Platinum itu ada NFT Judas Black Ring ya teman-teman semua, atau gold ring, dan value-nya itu sekitar 349 US dollar bagi mereka yang minting NFT Platinum atau SBTS dari Morp ya. Kalian itu bisa ngeklaim NFT Gold Ring atau Judas Black ya teman-teman semua. Dan ini FGFS kemungkinan sudah habis ya. Kalian bisa langsung cek aja, siapa tahu nanti masih ada. Itu ada 50 user ya yang mendapatkan, karena ini FGFS. Jadi kalian cek dulu, siapa tahu sudah habis. Kalau sudah habis, kalian minting pun juga sia-sia ya teman-teman semua, nggak dapat reward atau bundlingnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian itu tertarik dengan Morp dan mau nyimpen NFT Platinumnya, kalian bisa langsung cek aja di link yang sudah disediakan ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ini adalah NFT yang sudah dibuka di Mystery Box Jelly kemarin. Seperti inilah NFT PFPS-nya gitu ya teman-teman semua. Kalau misalkan kalian itu mau transaksi atau kalian mau beli NFT-nya, kalian bisa nge-trade di Morpa NFT ya teman-teman semua. Dan kita bisa lihat di sini untuk Morpa NFT. Jadi untuk NFT dari Morp PFPS-nya itu namanya Morpis ya teman-teman semua. Nah untuk floornya atau harga dasarnya sekitar 0,02785 Ethereum Morp atau layer 2 nya si Ethereum ya teman-teman semua. Dan untuk supply-nya itu ada sekitar 10.000, dan yang dijual itu ada 260 ya teman-teman semua. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Dan kalau misalkan kalian itu mau beli, kalian tinggal klik aja di bagian ini teman-teman semua. Nah kalau misalkan kalian sudah klik, kita bisa scroll ke bawah teman-teman semua. Kalian lihat trade-nya ya teman-teman semua di sini. Di sini trade. Jadi trade ini menentukan kelangkaan NFT kita. Misalnya dari aksesoris, di sini kita bisa lihat 6,1%. Artinya kelangkaannya bisa dikatakan bagus ya teman-teman. Semakin kecil semakin bagus untuk kelangkaannya, karena nanti kalau misalkan semakin kecil persentasenya dari atribut yang kita miliki di NFT yang sudah kita beli gitu ya, itu menentukan rarity dari NFT-nya gitu ya. Tapi di sini teman-teman semua, ada yang NFT-nya itu rarity-nya dia rare, itu untuk trade-nya cuma satu.
Dia kayak robot-robot gitu loh teman-teman semua. Untuk ID tokennya kalian bisa cek ini ya teman-teman semua di sini. Dan kalau misalkan kita lihat NFT yang saya dapetin gitu ya di early contributor, itu kodenya 835 teman-teman semua. Dan kita bisa lihat di sini, kita tracking. Nah, ini NFT-nya. Jadi kita lihat di bagian trade ya teman-teman semua. Nah, untuk trade-nya, untuk body saya punya body di sini ya teman-teman semua. 1,7%, artinya ini sangat langka ya teman-teman semua. Yang lebih langka lagi ada lagi, atau yang sangat langka sekali gitu ya, itu di bawah 1%. Jadi kalau misalkan kita dapat rarity atributnya atau trade-nya itu lebih kecil persentasenya, itu lebih bagus teman-teman semua, karena akan meningkatkan ranking NFT kita itu di posisi mana gitu ya, atau di top 100 atau di top 10 atau di top 1% teman-teman semua. Dan kalau di top 1% itu sangat langka sekali teman-teman semua, tergantung dari developernya. Dia ada ranking-rankingnya juga ya teman-teman semua. Kalau misalkan rarity-nya di 0%, itu sangat langka sekali. Mungkin ada cuma sekitar 10-an biji ya teman-teman semua, dan kita bisa dapat itu mungkin untuk harganya bisa lebih mahal ya teman-teman semua. Dan yang jelas disclaimer serta Dior, mudah-mudahan NFT ini bisa membawa kita mendapatkan alokasi token morph saat TGE nanti teman-teman semua. Oke teman-teman semua, untuk pembahasan inti di video kali ini adalah pembaharuan poin morph musim kedua. Saat musim 2 memasuki minggu-minggu terakhir, pembaharuan ini mempengaruhi bagaimana poin morph akan didistribusikan selama sisa program. Jadi untuk total alokasi teman-teman semua, total alokasi poin morph musim kedua akan tetap dibatasi pada 1,6 juta. Pendekatan ini mendukung penyelarasan ekosistem jangka panjang dan memastikan bahwa distribusi poin tetap konsisten dan terukur sepanjang musim. Jadi teman-teman semua, untuk season kedua ini selesai, kita belum tahu ya nanti ada season ketiga, keempat, atau keberapa. Yang jelas di morph ini sebelum mainnet itu sudah rilis ya teman-teman semua, yang di testnetnya yang kita ngeklaim poin setiap hari. Jadi itu seasonnya itu ada 4, dan season 1, season 2, season 3 itu nanti seperti apa kita belum tahu ya. Mudah-mudahan sih nanti di season ketiga itu setelah TGE ya teman-teman semua. Mudah-mudahan season 3 yang akan datang itu setelah TGE ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan season 3 itu setelah TGE, berarti ada kemungkinan bagi staking morph atau investor morph atau user yang menginvestasikan token morph, mereka akan mendapatkan alokasi airdrop lagi di season ketiga, season keempat, dan selanjutnya gitu ya teman-teman semua. Tapi kalau misalkan season ketiga itu sebelum TGE, ya kita masih nunggu, dan mungkin kita perlu memaksimalkan kontribusi kita ke morph. Banyak kontribusinya ya teman-teman semua, seperti interaksi on-chain di morph layer atau off-chain, seperti bagikan informasi tentang morph di X atau di sosial media kalian seperti YouTube juga teman-teman semua, Medium atau Binance Square. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, karena sebelumnya itu ada update bahwa user yang mendapatkan reward atau insentif itu user yang aktif ya teman-teman semua. Dan selanjutnya untuk hadiah inti di sini ya, dalam mempertahankan komitmen awal hadiah poin morph untuk DeFi, frenzy, bridging, pengguna gas, dan referensi dijadwalkan akhir pada 28 April 2025. Selanjutnya untuk kampanye bonus dan insentif akan tetap aktif hingga 20 Mei 2025. Dan yang akan datang teman-teman semua, untuk melihat ke depan, morph akan terus memperkenalkan cara bagi pengguna untuk berpartisipasi seiring berjalannya musim. Insentif terakhir dirancang untuk mempertahankan momentum dan mendukung transisi yang mulus menuju fase pertumbuhan berikutnya. Fokus yang lebih luas tetap jelas membangun fondasi untuk keuangan konsumen on-chain
dengan memperkenalkan utilitas praktis, menyelaraskan insentif, dan memperluas akses di seluruh ekosistem Morph. Ucapan terima kasih diucapkan sama Morph ya teman-teman semua, dan tetap morphing. Jadi buat kalian yang mungkin kalian tertarik dengan Morph gitu ya, atau kalian yang sudah join dari awal dan aktif sampai sekarang. Jadi yang rame itu di Discord ya teman-teman semua. Kalian bisa mendapatkan peran seperti peran Indonesia kontributor kalau misalkan kalian itu pembuat konten. Dan selanjutnya kalau misalkan kalian itu aktif di chattingan gitu ya, kalian bisa naik level. Semua kita bisa lihat di bagian ini ya. Salah satunya teman kita yang namanya Reksa teman-teman semua. Beliau mendapatkan peran Morph Mutan ya teman-teman semua, dan saya sendiri itu mendapatkan peran lebih banyak sedikit ya teman-teman semua. Karena di sini saya mencapai level 20 dan kita dipilih juga kemarin jadi Indonesia kontributor, dan kebetulan saya juga nge-haul NFT Morphis. Jadi di sini kita dapat peran Morphis ya teman-teman semua, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat alokasi rewardnya. Dan di sini sebelumnya kan untuk perannya itu adalah Mystery Boxer, dan Mystery Boxer ini NFT yang pertama kali dibagikan secara gratis dari pihak Morph ya teman-teman semua, karena sudah mengikuti early kontributor di Morph teman-teman semua, dan nggak nyangka juga bakal jadi NFT PFPS teman-teman semua. Bisa kita gunakan untuk foto profil ya, dan ini adalah teman yang sangat antusias sekali di Morph ya, namanya Kailets Z. Nah, beliau sudah mencapai level 40, dan di sini kita bisa lihat ya, dia mencapai di level Morph meter teman-teman semua. Dan untuk peran ini mudah-mudahan nanti bisa dapat alokasi token Morph saat TGA. Jadi teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.